Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu talabal ilmi izalata jali an namsi wa syairi juhali wa ihya'adini wa ibqa al-islami bil ilmi wa daral akhirati wa ridallahi ta'ala wa syukran ala nikmatil aqli wa nikmatil syahadil badani fadlillahi ta'ala. La hadratina bil mustafa sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li bidika man khususan khasatan ila mu'allif hadza kitab mabati fiqhiyah sama marabtu jabar wa jami'an amidi wa masyayikhna wa mu'allif kutub allati ta'lamna wa lamna sallallahu ta'ala. Allahumma al-fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Rabbi firli wa liwalidayya mu'minin amin. Mari kita mulai pelajaran kita hari ini, yaitu kitab Mabadi Fiqh Juz Rabi', yang mana untuk hari ini masih meneruskan pembahasan tentang mandi ya. Dan untuk hari ini waktunya membahas tentang fardu-fardunya mandi. Mari kita mulai. Persiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi wa bi 'ulumi fitaran amin. Furudul ghusli utawi propro perduni adus. Furudul ghusli utawi propro perduni adus iku aniyatu niat. Wa ta'mimul badani lan meratani badan. Wa ta'mimul badani lan meratani badan utawa ngeratani badan atau awak. Wa ta'mimul badani lan meratani badan bil ma'i kelawan banyu. Likolihi krana dawe njeng Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Dewe kanjeng Nabi man utai sapane wong iku taroka tinggal sapa man mau dia sakrotin ing panggonan sak rambut. Mau dia saroten ing panggonan sak rambut. Lam yang usilha kang durung mbasuh sapa man ing sakrah. Lam yang usilha kang durung mbasuh sapa man ing sakrah. Ya fu'ila mengko den gawe. Boleh mengkonten gawe bi kelawan man apa kaza mengkene wa kaza lan mengkene minanari sangking neraka. Nah, sekarang membahas tentang fardu-fardunya mandi. Perlu sampean ketahui bahwasanya fardu-fardunya mandi yaitu pertama niat. Niat ini adalah tempatnya di hati. Adapun melafalkan niat dengan lisan ini hukumnya sunnah. Dan waktunya niat kapan? Yaitu bersamaan dengan bahasan pertama pada anggota tubuh kita. Jadi bersamaan dengan kita membasuh tubuh kita, di situ kita melintaskan niatan
mandi di dalam hati kita. Nah, andaikan kita semisal membasuh ketika mandi itu kita mulai dari arah atas, dari kepala, maka ketika kita mengguyur kepala kita dengan air tersebut, kita lintaskan niatan mandi tadi di dalam hati kita. Semisal yaitu niat mandi besar karena jinabat. Ketika kita mengguyurkan air ke kepala kita, di hati kita melintaskan nawatul ghusla li rafil hadathil akbari mina janabati fadlillahi ta'ala. Seperti itu. Dan yang kedua atau yang selanjutnya, waktunya mandi yang selanjutnya yaitu meratakan badan dengan air. Nah, jadi seluruh tubuh kita harus kita basuh dengan air. Jangan sampai ada yang tertinggal dari anggota lahiriah kita, jangan sampai tertinggal dari basuhan air tersebut, jangan sampai ada yang terlewatkan. Nah, itu semua karena apa? Berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW yang artinya barang siapa yang membiarkan tempat seutas rambut dari jinabat yang ia tidak membasuhnya, maka pastilah tempat rambut itu akan diperlakukan begini dan begini dari api neraka. Yang mana hadis Nabi Muhammad SAW yang berupa man taraka mawdi'an sya'ratin lam yasilha fu'ila bi kadza wa kadza minan nar, itu merupakan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah, juga diriwayatkan oleh Ahmad, oleh Abu Daud, oleh Ibnu Majah, dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari sahabat Ali. Nah, Sayyidina Ali beliau mengatakan, maka oleh karena itu aku memusuhi rambutku sendiri. Beliau pun mencukur rambutnya. Nah, sekarang setelah kita mengetahui tentang betul-betulnya mandi, perlu juga kiranya kita untuk mengetahui kesunahan-kesunahan di dalam mandi. Sunanul Ghusli. Sunanul Ghusli utawi propro sunate adus. Sunanul Ghusli utawi propro sunate adus. Iku atas miatu maca basmalah. Iku atas miatu maca basmalah. Wa ghusl yadaini lan basuh tangan loro. Wa ghusl yadaini lan basuh tangan loro. Qabla idkhalihima. Qabla idkhalihima ing dalem sadurunge manjingake yaden. Ing dalem sadurunge manjingake yaden, manjine al-inaa ing wadah. Al-inaa ing wadah. Wal wudu ya. Wal wudu lan wudu. Wal wudu lan wudu. Wadakul jasadi lan ngosoki awak. Wadakul jasadi lan ngosoki awak. Wabalus sya'ri lan neles-nelesi rambut. Wabalus sya'ri lan neles-nelesi rambut. Pun wal muwalatu lan nuli-nuli. Wal muwalatu lan nuli-nuli. Wal ibtida'u lan nyawiti. Wal ibtida'u lan nyawiti bi ghusli siki. Bi ghusli siki kelawan ngedusi sisih anggota. Kelawan ngedusi sisih anggota al-aimani kang tengen. Al-aimani kang tengen sumal aisari. Sumal aisari mongko nuli sisih anggota kang kiwa. Sumal aisari mongko nuli sisih anggota kang kiwa.
Tsumma subil ma'i. Tsumma subil ma'i. Tsumma sabul ma'i ya. Tsumma sabul ma'i ngomong konuli ngesakake banyu ala roksi ing atase sirah. Ala roksi ing atase sirah wa ta'khiru ghusli rijlaini. Wa ta'khiru ghusli rijlaini lan ngakhirake mbasuh sikil loro. Lan ngakhirake mbasuh sikil loro. Dan sekarang membahas tentang kesunahan-kesunahan di dalam mandi. Nah, kesunahan-kesunahan ketika kita melakukan mandi besar, mandi wajib, itu diantaranya yaitu ketika kita hendak mandi wajib, itu sunnah untuk membaca basmalah. Lantas juga disunahkan untuk membasuh kedua tangan sebelum memasukkan kedua tangan tersebut ke dalam wadah yang berisi air. Dan juga disunahkan sebelum mandi kita yaitu wudu terlebih dahulu. Dan juga disunahkan untuk menggosok seluruh tubuh. Jadi sebelum kita niat mandi, kita gosok seluruh tubuh kita. Dan juga disunahkan untuk membasahi rambut. Dan juga disunahkan di dalam mandi wajib ini untuk dilakukan secara berturut-turut. Dan juga disunahkan untuk memulai anggota badan bagian kanan. Kemudian setelah itu kemudian yaitu anggota badan bagian kiri. Selanjutnya yaitu menuangkan air pada kepala. Dan sunnah untuk mengakhirkan memasuk kedua kaki. Nah, sebenarnya masalah membasuh di dalam mandi ini kan bebas. Mau kita mulai dari atas kepala, mangga, mulai dari bawah, mulai dari kaki itu monggo, ataupun mungkin kita mulai dari tangan kita itu monggo. Namun kesunahannya itu sunnah kita mulai dari apa? Dari kepala terlebih dulu. Nah, setelah itu baru kita sunnah untuk membasuh anggota badan kita yang sebelah kanan dulu, sebelah kanan bagian depan, ya. Terus setelah itu bagian kiri, bagian kiri depan. Setelah itu ya bagian kanan belakang, bagian kiri belakang. Seperti urutannya seperti itu. Ini hukumnya sunnah. Jadi itulah kesunahan-kesunahan di dalam mandi besar atau mandi wajib yang diterangkan di dalam kitab Mabadi Fiqh Juz Robe. Nah, sekarang setelah kita selesai membahas tentang bab mandi, kita lanjutkan membahas tentang bab tayamum ya. Atayamumu utawi iku bab nerangake tayamum. Atayamumu utawi iku bab nerangake tayamum. Yakumu ngenggon-ngenggoni apa atayamumu tayamum. Apa atayamumu tayamum ngenggon-ngenggoni maqamal wudu'i ing dalem panggonane wudu. Maqamal wudu'i ing dalem panggonane wudu. Wal ghusli lan adus. Wal ghusli lan adus. Bisa babi udhrin kelawan sebab udzur. Bisa babi udhrin kelawan sebab udzur. Liqalihi krana dawe Allah. Liqalihi krana dawe Allah. Ta'ala halih moho luhur sapa Allah. Ta'ala halih moho luhur sapa Allah. Ta'ala halih moho luhur sapa Allah. Rupane dawuh
wa in kuntum marada ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaidi aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban. Pane dawuh wa ing kuntum ilah. Wa ing kuntum lan lamun ana sira kabeh. Wa ing kuntum lan lamun ana sira kabeh iku marda pira-pira kang lara. Iku marda pira-pira kang lara. Awanan safarin utawa ing atase lelungan. Awanan safarin utawa ing atase lelungan. Aujaa utawa teka. Aujaa utawa teka. Sabatun salah siji mingkum hale tetep sanging sira kabeh. Mingkum hale tetep sanging sira kabeh minal ghaiti saking jamban utawa WC. Minal ghaiti saking jamban utawa WC. Aula mastum utawa jima sapa sira kabeh. Awala mastum utawa jima sapa sira kabeh anisaa ing pira-pira bojo wadon. Anisaa ing pira-pira bojo wadon. Falam tajidu mongko nuli ora nemu. Sapa sira kabeh ora nemu maan ing banyu. Ma'an ing banyu ya fatayamamu mongko tayamum sapa sira kabeh sa'idan kelawan lebu thayyiban kang suci wa qalihi lan dawuh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh liman asabathu janabatun walam yajid ma'an innama yakfika as-sa'idu. Pane dawuh liman ila akhirih. Liman maring wong asabatu kang mekenani ing man. Asabatu kang mekenani ing man apa janabatun jinabat walam nyajid lan ora nemu sapa man. Walam yajid lan ora nemu sapa man, ora nemu maan ing banyu. Maan ing banyu innama yakfika angin pestine nyukupi apa was innama yakfika angin pestine nyukupi ing sira. Innama yakfika angin pestine nyukupi ing sira apa asaidu lebu kang suci tur nujakake. Apa saidu lebu kang suci tur nujakake. Nah, sekarang babnya ganti menerangkan tentang tayamum. Perlu sampean ketahui bahwasanya tayamum itu menempati tempatnya wudu dan mandi. Sebab adanya wudu. Jadi semisal ketika kita ini mau melakukan sholat, mau wudu kok ternyata tidak ada air secara khisi atau secara maknawi, maka sebagai gantinya wudu yang seharusnya kita lakukan yaitu kita diperbolehkan untuk melakukan tayamum. Atau mungkin ketika kita ini mau melakukan mandi wajib kok tidak ada air secara khisi ataupun maknawi, maka sebagai gantinya mandi yang harus kita lakukan, kita boleh untuk melakukan tayamum. Nah, ini semua yaitu berlandaskan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala,
yang ada pada surah Al-Maidah ayat 6 dan juga surat An-Nisa ayat 43 yang berupa yaitu wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayamamu sa'idan thayyibah. Dan jika kamu semua sakit dalam perjalanan, salah satu dari kalian datang dari tempat buang air atau kakus, atau kalian menyentuh beberapa perempuan, lalu kamu tidak menjumpai air, maka bertayamumlah dengan debu yang suci, maksudnya bersih. Dan juga berlandaskan dengan sabdanya Nabi Muhammad SAW kepada orang yang jinabat dan tidak menemukan air, yang artinya dari sabdanya Nabi Muhammad SAW adalah apa? Bahwasanya mencukupi bagimu debu yang suci. Nah, sekarang kita membahas tentang udzur tayamum. A'dzaru tayamumi utai propro udzuri tayamum. A'dzaru tayamumi utai propro udzuri tayamum. Iku al-awalu utai kang awal. Iku al-awalu utai kang awal iku tayakuno faktil mai, yakin ora onone banyu. Iku tayakuno faktil mai, yakin ora onone banyu. Afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku au khaufu istimalihi utawa wedi nggunakake banyu. Iku au khaufu istimalihi utawa wedi nggunakake banyu limarodin krana lara. Limarodin krana lara. Limarodin krana lara. Likolihi krana dawe Allah. Likoli krana dai Allah ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Ta'ala halimuhu luhur sapa Allah. Rupane dawuh wa in kuntum mardo aw ala safarin aw jaa ahadum minkum minal ghaiti aw lamastumun nisaa falam tajidu ma'an fatayammamun. Dawuh wa in kuntum ilah. Wa in kuntum lan namun ana sapa sira kabeh. Wa in kuntum lan namun ana sapa sira kabeh iku mardo. Iku mardo pira-pira kang lara. Awan sabarin utawa ing atase lunga. Aw jaa utawa teka. Aw jaa utawa teka sapa adun salah siji. Mingkum mahale tetep sang sira kabeh minal ghaiti saking jamban utawa WC awala mastum utawa jima sapa sira kabeh awala mastum utawa jima sapa sira kabeh anisaa ing pira-pira bojo wadon anisaa ing pira-pira bojo wadon ya falam tajidu mongko nuli ora nemu sapa sira kabeh ma'an ing banyu. Ma'an ing banyu ya fatayamamu. Fatayamamu mongko tayamum sira kabeh. Fatayamamu mongko tayamum sapa sira kabeh. Fatayamum mongko tayamum sapa sira kabeh. Terus afani
Athani ta kang kaping pindho. Athani ta kang kaping pindho iku dukhul waktu sholati manjinge wektu salat. Iku dukhul waktu sholati manjinge wektu salat. Likolihi karana dhewe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Likoli karana dhewe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane dawuh ju'ilatil aradu ju'ilat li aradu kulluha wali ummati majidan tahurun fa nama adrakat rajulan min ummati as-salatu fa indahu majiduhu wa indahu tahuruhu. Ju'ilat den dadekake. Ju'ilat den dadekake. Ju'ilat den dadekake li kanggo ingsun utawa kedue ingsun. Li kanggo ingsun apa al-adu bumi utawa lemah. Kulluha ya sakabene aradu. Kulluha ya sakabene ardu wali umati lan kedue utawa kanggone umat ingsun. Wali umati lan kedue utawa kanggone umat ingsun masjidan ing masjid. Masjid tahuron kang suci. Tahuron kang suci. Tahuron kang suci. Faenama adrakat mongko ana ing endi-endine nggon nemu rajulan ing wong lanang min umati kang tetep saking umat ingsun. Min umati kang tetep saking umat ingsun. Apa as-salatu salat? Apa salatu salat? Fa indahu mongko iku ana sandinge rajul. Fa indahu mongko iku ana sandinge rajul masjiduhu utahe masjide rajul. Masjiduhu utahe masjide rajul. Wa indaulan iku ana sandinge rajul. Wa indaulan iku ana sandinge rajul tahuruhu utawi sucine rajul. Tahuruhu utawi sucine rajul. Tahuruhu utawi sucine rajul utawa ngene. Tahuru utawi lebu sucine rajul. Nah, sekarang membahas tentang udzur-udzur tayamum. Nah, udzur-udzur tayamum yang nomor 1 yaitu meyakini tidak ada air atau kekhawatiran untuk menggunakan air sebab karena sakit. Nah, ini semua yaitu berlandaskan dengan firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang artinya firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berada di surat Al-Maidah ayat 6 dan surat An-Nisa ayat 43 artinya dan jika kalian sakit dalam perjalanan datang dari tempat buang air atau kamu semua itu menyentuh beberapa perempuan lalu kamu tidak menjumpai air maka bertayamumlah dengan debu yang suci, maksudnya bersih. Dan yang kedua udzur-udzur tayamum yaitu apa? Masuk waktu sholat. Nah, karena sabda Nabi Muhammad SAW yang artinya dijadikan bagiku bumi seluruhnya dan bagi umatku senapun sholat menjumpai seorang laki-laki dari golongan umatku maka di sisinya terdapat masjidnya serta di sisinya terdapat hal yang mensucikannya. Yang mana hadis tersebut merupakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dari Hudzaifah. Nah, hadis ini juga menjelaskan bahwasanya bersuci menggunakan debu
atau tayamum termasuk 4 di antara keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW serta umatnya. Ya, maksudnya dari hadis tersebut bahwasanya bumi ini keseluruhannya bagi Nabi Muhammad SAW itu diperuntukkan untuk masjid, maksudnya dimanapun tempatnya Nabi Muhammad SAW itu diperbolehkan untuk melakukan sholat di situ. Begitu juga umatnya Nabi Muhammad SAW dimanapun tempatnya dia diperbolehkan untuk sholat di situ. Jadi tanah atau bumi ini semuanya diperbolehkan untuk melakukan sholat bagi Nabi Muhammad SAW dan juga bagi umatnya. Maka di situ dikatakan jika ada seorang laki-laki kok menemukan waktu sholat sudah tiba, dimanapun tempatnya dia boleh melakukan sholat di situ. Dan bumi itu boleh dipakai untuk bersuci, maksudnya untuk tayamum. Nah, sekarang kita membahas tentang furudut tayamum. Furudut tayamum itu berapa bedune tayamum. Furudut tayamum itu berapa bedune tayamum. Iku al-awalu kang awal iku aniyatu niat. Iku aniyatu niat listibahati sholati krana amrih wenanging lakoni sholat. Listibahati sholati krana amrih wenanging lakoni sholat. Wanahya lan sepadane sholat. Wanahya lan sepadane sholat. Afani utai kang kaping pindho. Afani utai kang kaping pindho iku aturabu lebu. Iku aturabu lebu atau huru kang suci tur nujakake. Atau huru kang suci tur nujakake. Aladzi rupane turab tahur. Aladzi rupane turab tahur. Lau kang iku kedue aladzi gubarun utawi bledug. Gubarun utawi bledug. Asalisu utawi kang kaping 3. Asalisu utawi kang kaping 3. Iku masul waji ngusap wajah. Iku masul waji ngusap wajah wal yadeni lan tangan loro. Walayadeni lan tangan loro. Ilal mirfaqani satane sikut loro. Ilal mirfaqani satane sikut loro bidar badani kelawan rong pukulan. Bidar badani kelawan rong pukulan. Arabiu ta kang kaping 4. Arabiu ta kang kaping 4 iku naklu turabi ngelih lebu. Iku naklu turabi ngelih lebu ilal udwi maring anggota. Ilal udwi maring anggota al mamsuhi kang den usap. Al mamsuhi kang den usap. Nah, sekarang membahas tentang perdu-perdunya tayamum. Nah, perdunya tayamum yang nomor 1 yaitu niat. Niat untuk diperbolehkan melakukan sholat atau sesamanya. Semisal yaitu nawatu tayammuma listibahati sholati fadhilillah ta'ala. Seperti itu. Dan yang nomor 2 perdunya tayamum adalah apa? Menggunakan debu yang suci dan mensucikan. Dan memiliki apa? Debu yang halus. Nah, aturab itu memiliki apa? Arti debu. Sedangkan al-gubar ialah apa? Debu yang halus. Nah, yang nomor 3 perdunya tayamum adalah apa? Mengusap wajah. Mengusap wajah dan mengusap kedua tangan
sampai kedua siku-siku dengan 2 kali pukulan. Nah, adapun pedunya tayamum yang nomor 4 yaitu memindah debu ke anggota yang diusap. Nah, prakteknya tayamum itu seperti ini. Pertama kita mencari debu, kita taruh di atas kertas, lantas kita ratakan debu tadi. Ini enggak usah banyak-banyak, mungkin separuh sendok teh itu juga bisa. Setelah itu kita ratakan. Nah, setelah itu kita singkap baju lengan kita kalau memang lengannya panjang. Nah, setelah itu kita tempelkan kedua telapak tangan kita ke debu yang sudah kita taruh di kertas tadi. Nah, itu setelah kita tempelkan, kita angkat, sunnah untuk diketek-ketekan biar ada yang jatuh. Nah, setelah itu baru kita sambil niat dari mulai memindah debu tadi sampai ke wajah. Ini harus tetap diusahakan niatnya tetap terlintaskan di dalam hati. Ini nama itu tayamuma listibha'ati sholatil ardi lillahi ta'ala. Seperti itu, atau boleh seperti ini. Nama itu tayamuma listibha'ati sholatil ardi lillahi ta'ala. Nah, seperti itu juga boleh. Nah, setelah itu ngambil lagi untuk tangan kanan dan tangan kiri. Semisal ya. Nah, seperti ini. Ini diusahakan dibagi 2. Ini yang buat tangan kanan, yang ini yang bagian atas. Nah, itu bukan bagian bawah, seperti ini ya. Nah, seperti itu. Nah, ini jangan sampai tersentuh. Nah, itu baru ini. Nah, seperti ini ya. Itu prakteknya tayamum seperti itu. Atau boleh langsung seperti ini ya. Nama itu tayamum ditipati sholati fardhan lillahi ta'ala. Terus ambil lagi. Nah, seperti itu prakteknya tayamum. Nah, sekarang kita teruskan membahas tentang perkara-perkara atau hal yang membatalkan tayamum. Nawaqidu tayamumi. Nawaqidu tayamumi ayha rihi nawaqidu tayamumi. Tegese utakiku mertelake pira-pira kang rusak tayamum. Utawi iku martelake pira-pira perkara kang rusak tayamum. Nawaqidu tayamumi. Nawaqidu utawi pira-pira kang rusak tayamum iku salah satun ana telu. Al awalu utawi kang awal. Iku kuluma saben-saben perkara. Yung kidu kang rusak apa ma. Rusak al-wudu'a ing wudu. Jadi perkara-perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Pertama yaitu setiap perkara yang merusak wudu. Jadi setiap perkara yang merusak wudu itu juga membatalkan tayamum. Semisal apa? Yaitu makan sesuatu dari jalan depan atau jalan belakang. Nah, seterusnya diantaranya perkara yang membatalkan wudu yaitu apa? Bersentuhan kulit antara
laki-laki dengan wanita yang bukan mahramnya. Ini juga membatalkan wudhu. Berarti apa? Ini nanti juga membatalkan tayamum. Nah, yang selanjutnya perkara yang membatalkan wudhu yaitu apa? Menyentuh jalan depan atau jalan belakang dengan memakai telapak tangan bagian dalam. Maka ini membatalkan wudhu. Nah, berhubung ini membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum bagi orang yang bertayamum. Nah, selanjutnya diantaranya perkara yang membatalkan wudhu apa? Yaitu hilang akal, sebab mungkin atau ayan ataupun gila. Nah, selanjutnya perkara yang membatalkan wudhu apa? Yaitu tidur yang tanpa menetapkan pantatnya pada tempat duduk. Maka semua perkara-perkara yang membatalkan wudhu itu tadi juga membatalkan tayamum. Nah, yang nomor 2 perkara yang membatalkan tayamum afani utawi kang kaping pindho. Afani utawi kang kaping pindho iku ru'yatul ma'i ningali banyu. Iku ru'yatul ma'i ningali banyu qabla dukhuli indem sadurunge manjing. Fi dukhuli indem sadurunge manjing fi sholati ing dalem salat. Fi sholati ing dalem salat. Nah, yang kedua dari perkara-perkara yang membatalkan tayamum yaitu melihat air. Melihat air sebelum dia masuk melaksanakan sholat. Jadi melihat air sebelum pelaksanaan sholat itu membatalkan tayamum. Nah, perkara yang membatalkan tayamum yang kedua ini khusus bagi orang yang melakukan tayamum karena tidak adanya air secara hissi. Tidak adanya air secara hissi. Nah, adapun orang yang melakukan tayamum karena tidak adanya air secara maknawi, maka hal yang kedua ini tidaklah membatalkan. Jadi semisal ada orang kok melakukan tayamum dikarenakan apa? Dia itu kalau menggunakan air, berusaha menggunakan air, dia takut akan penyakitnya bertambah parah semisal. Maka orang yang seperti ini pelaksanaan tayamum dikarenakan apa? Tidak adanya air secara maknawi. Maka kalau seperti itu kok semisal sebelum melakukan sholat dia itu melihat air, enggak jadi batal tayamumnya. Tayamumnya tetap bisa digunakan untuk melakukan sholat. Berbeda hanya dengan orang yang melakukan tayamum. Dia melakukan tayamum karena apa? Tidak adanya air secara hissi, memang tidak ada air sama sekali. Kok akhirnya itu tayamumnya batal. Seperti itu. Nah, yang nomor 3 perkara yang membatalkan tayamum. Asalisu ta kang kaping 3. Asalisu ta kang kaping 3 iku aridatu murtad utawa metu saking Islam ya. Iku aridatu murtad utawa metu saking Islam. Nah, sekarang perkara yang membatalkan tayamum yang nomor 3 yaitu apa? Murtad, keluar dari Islam. Nah, keluar dari Islam ini kalau menurut keterangan di dalam kitab Sulam Taufik itu ada 3 perkara yang menjadikan orang keluar dari Islam. Itu ada 3. Pertama yaitu keluar dari Islam dengan secara i'tiqad, dengan secara batin, maksudnya keyakinan. Dan yang kedua yaitu keluar dari kataan. Dan yang ketiga yaitu keluar dari Islam dengan sebab apa? Perbuatan. Semisal ada orang Islam kok ternyata pada hari Minggu dia ikut bersamaan dengan teman-temannya yang beragama Nasrani, beragama Kristen. Lantas pergi ke gereja bersama-sama dengan teman-temannya yang beragama Kristen tadi.
Nah di gereja dia kok ikut sembahyangnya orang Kristen, maka orang Islam tadi itu berarti keluar dari Islam dengan perbuatannya. Yang berapa apa yaitu mensekutukan Allah. Dia mensekutukan Allah. Nah contoh keluar Islam dengan sebab keyakinannya yaitu semisal meyakini bahwasanya Allah itu lebih dari satu, Allah lebih satu, atau yaitu dia menyembah meyakini bahwasanya Allah itu tiga, Allah Bapa, Allah Ibu, Allah Anak. Maka yang seperti itu berarti apa? Dia keluar dari Islam dengan sebab keyakinannya yang keliru. Nah, yang nomor 3 atau yang nomor 3 keluar Islam dengan sebab apa? Perkataan. Sebab perkataan. Semisal ada orang mencaci maki Nabi Muhammad, ada orang mencaci maki Allah, maka dengan sebab dia mencaci maki Allah atau Nabi Muhammad, berarti dia keluar dari Islam dengan sebab apa? Perkataannya. Nah, orang yang mempunyai tayamum atau orang yang melakukan tayamum kok lantas dia itu murtad dengan sebab di antara salah satu 3 tadi, maka batalah tayamumnya. Nah, sekarang selanjutnya atayamumu hadat tayamumu utawi ikiku tayamum. Atayamumu hadat tayamumu tegese utawi iki tayamum likulifatin kedue saben-saben fardu. Likulifatin kedue saben-saben fardu. Yajibu wajib. Yajibu wajib apa atayamumu tayamum. Apa atayamumu tayamum likulifatin kedue saben-saben fardu. Likulifatin kedue saben-saben fardu. Wa yusallilan salat sapa man. Wa yusallilan salat sapa man bitayamumi kelawan tayamum. Bitayamum kelawan tayamum al-wahidi kang siji. Al-wahidi kang siji ma ing perkara. Ma ing perkara saakang karep sapa man ing ma. Saakang karep sapa man ing ma. Minas sunani nyatane saing propro perkara sunah. Minas sunani nyatane saing propro perkara sunah wa nawafil lan tegese propro perkara sunah. Wa nawafil lan tegese propro perkara sunah. Dan sekarang membahas tentang tayamum untuk setiap salat fardu. Perlu sampeyan ketahui bahwasanya wajib sekali tayamum untuk setiap ibadah fardu, dan boleh sholat dengan tayamum satu untuk sholat yang ia kehendaki dari sholat-sholat sunnah. Jadi maksudnya kalau kita ingin melakukan sholat fardu kok sebagai ganti dari wudhu itu kita menggunakan tayamum atau melakukan tayamum, maka tayamum yang kita lakukan itu hanya mampu untuk melakukan sholat fardu satu kali. Semisal pada sholat zuhur kita wudhunya kita ganti dengan tayamum karena tidak ada air secara khisi atau mungkin secara manawi. Maka setelah tayamum kita melakukan sholat zuhur. Kok sampai pada waktu asar tayamum kita itu belum batal, maka tayamum yang kita lakukan sebelum sholat zuhur yang kita sudah gunakan untuk sholat zuhur itu tidak boleh kita gunakan lagi untuk melakukan sholat asar. Karena apa? Kekuatannya tayamum kalau untuk melakukan sholat fardu itu hanya satu kali sholat fardu. Jadi ketika mau sholat asar dia harus tayamum lagi. Tidak boleh menggunakan tayamum yang dilakukan sebelum melakukan sholat
zuhur tadi. Nah, adapun tayamum kalau diperuntukkan untuk salat sunnah itu nanti terserah berapapun salat sunnah yang kamu lakukan dengan menggunakan tayamum satu itu tidak masalah, tetap boleh. Jadi tayamum itu intinya kalau untuk melakukan salat fardu hanya kekuatannya satu kali melakukan salat fardu. Nah, adapun tayamum kalau digunakan untuk melakukan salat sunnah ini terserah berapa salat sunnah yang kamu ingin lakukan dengan menggunakan salat dengan tayamum satu itu terserah bilangannya. Nah, sekarang seterusnya wudu'ul jarihi. Wudu'ul jarihi. Wudu'ul jarihi ay hadza wudu'ul jarihi. Utahiku tegese utahiku nerangake wudune wong kang duweni catu. Wudu'ul jarihi ay hadza wudu'ul jarihi tegese utahiku nerangake wudune wong kang duweni catu. Al awalu tai kang kawitan. Al awalu tai kang kawitan man iku sapane wong. Man iku sapane wong iku kana ana. Iku kana ana iku fi badani tetep ing dalem badane man. Iku fi badani tetep ing dalem badane man apa jurkun catu. Apa jurkun catu ya duruhu kang bayani ing jurkun. Ya duruhu kang bayani ing jurkun apa alma'u banyu. Apa alma'u banyu ya jibu mongko wajib. Ya jibu mongko wajib alai ing atase man apa ghusl a'dai basuh pira-pira anggota. Apa ghusl a'dai basuh pira-pira anggota as-sahihati kang waras. As-sahihati kang waras. Wa tayamum lan tayamum. Wa tayamum lan tayamum badala ghusl udwi kale dadi gantine basuh anggota. Badala ghusl udwi kale dadi gantine basuh anggota al-jarihi kang catu. Al-jarihi kang catu. Alfani utai kang kaping pindho. Alfani utai kang kaping pindho iku idza kana indem nalikane ana. Iku idza kana indem nalikane ana apa juruku catu. Iku juruku catu iku fi udmin ing dalem anggota. Iku fi udmin ing dalem anggota min a'dha'i tayamumi kang saking propro anggota tayamum. Min a'dha'i tayamumi kang saking propro anggota tayamum ya jibu mongko wajib. Ya jibu mongko wajib apa takmimu meratani udmin. Apa takmimu meratani udmin min a'dha'i tayamum biturabi kelawan nebu. Biturabi kelawan nebu wa idza kana lan indem nalikane ana. Wa idza kana lan indem nalikane ana apa turabu lebu. Apa turabu lebu. Iku ya duru mbayani apa turab. Iku ya duru mbayani apa turab. Iya kok tasiru. Iya kok tasiru. Ya tasiru. Ini iku ya duru mbayani apa turab ing catu. Iku ya duru mbayani apa turab ing catu. Ya tasiru mongko ngringkes sapa man. Ya tasiru mongko ngringkes sapa man. Ala ghusli salimi ing atase basuh anggota kang slamet. Ala ghusli salimi ing atase basuh anggota kang slamet. Wajibu lan wajib. Wajibu lan wajib apa yang dadu salati baleni salat.
apa datu salat timbanene salat badal bur'i ing dalem sause waras badal bur'i ing sause waras. Jadi sekarang menjelaskan tentang wudu orang yang terluka. 1. Barang siapa yang di badannya itu terdapat luka dan terdapat penggunaan air itu dapat membahayakannya. Maksudnya barang siapa yang di badannya itu terdapat luka, ada luka-luka di tubuhnya dan jika dia itu menggunakan air itu dapat membahayakan jiwanya, maka wajib baginya untuk membasuh beberapa anggota tubuh yang sehat dan tayamum sebagai ganti membasuh anggota tubuh yang terluka. Nah, yang kedua yaitu ketika luka tersebut itu berada pada salah satu dari beberapa anggota tayamum, maka wajib meratakannya dengan debu. Dan ketika debu itu dapat membahayakannya, maka ia cukup membasuh anggota yang sehat dan wajib mengulangi sholat setelah sembuh. Nah, sekarang kita teruskan membahas jabirah. Al-jabiratu hadhil jabiratu tegese utahe iku martelake blebet. Yajibu wajib apa al-mashu ngusap ala jabirati ing atase blebet bil ma'i kelawan banyu idza kana arikalane ana ta indem arikalane ana idza kana indem arikalane ana apa ghuslun utwi mbasuh anggota iku doron kang bahayani bihi kelawan utwi wajibulan wajib apa tayamum badala ghusl utwi hale dadi gantine mbasuh anggota al-maridi kang lara. Nah, sekarang menerangkan tentang jabirah itu apa? Mungkin perban atau mungkin apa hansaplas. Jadi menerangkan tentang jabirah. Perlu saya mengetahui sebahasanya wajib mengusap al-jabirah dengan air ketika membasuh anggota yang terluka dapat membahayakannya, dan wajib tayamum sebagai ganti membasuh anggota badan yang sakit tadi. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan di dalam kajian Kitab Mabhadi Fiqhiyah Juz Rabi' hari ini. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup majelis ini dengan membaca doa kafatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.